Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di podcast Furi Harun yang khusus membahas masalah cerita-cerita mistis ya. Dan kali ini Kak Furi datang berkunjung ke rumah Ria Puspita. Pasti kalian udah tahu kan, karena lagi jadi trending topik. Alias lagi banyak jadi perbincangan ya. Kayak mami seneng banget mami. Ya itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu lah. Yang lalu. Nah terus Ria gimana nih sekarang perasaannya? Kalau perasaan sih ya awal-awal pasti shock, kaget karena kan ternyata statement yang kita berikan untuk bukan bertujuan sama dia, sebenarnya untuk netizen yang mengolok-olok saya, yang memaksa saya untuk pembuktian hal santet itu ada atau menyuruh saya menyantet beliau, itu ternyata salah paham. Sebenarnya tidak ada saya niat untuk menyakiti siapapun, karena satu ya saya perempuan, saya juga warga negara yang tahu di sini itu ada hukum. Di situ pun saya bilang kalaupun itu halal dan memang diperbolehkan sama hukum pasti saya akan lakuin. Tapi karena dua-duanya tidak diperbolehkan, ya statement itu bukan untuk beliau sih Mi. Sebenarnya dari hati aku yang paling dalam itu kalau kata-katanya nggak dipotong-potong, itu statement itu saya kedepankan untuk netizen yang sudah saya screenshot, ada di situ datanya, ibaratnya komen-komennya dia. Jadi ya kaget, terus udah kayak gitu kayak pengen ngomong, Bang bukan buat elu, maksudnya bukan gue mau ngancam elu, gue pun gak seberani itu untuk mengancam atau nyakitin orang ya, karena setiap saya bikin podcast pun untuk mengedukasi, terus saya mengingatkan banyak teman-teman ini loh hal-hal yang patut untuk dihindari dan yang dilakukan karena sakit non medis itu karena mental nih. Jadi kita perbaiki mental lagi, nggak boleh overthinking ya ibadah. Tapi kan balik lagi pembencimu akan tetap membencimu apapun klarifikasi yang aku bilang. Jadi ya udah diem. Iya lebih baik diem ya. Diem aja dulu. Nah berbicara tentang perjalanan Kak Ria Puspita kan sangat menarik ya, dan kalian juga pasti udah sering lihat di podcast-podcast yang lain ya, perjalanan awal mulanya beliau berkecimpung di dunia santet. Nah, tapi ini khusus buat subscribernya Mami Furi, Kak Ria bakalan cerita perjalanannya lagi nih secara singkat. Apa yang mendasari Ria yang waktu itu masih muda, karena sekarang juga masih muda nih ya, masih muda, badan aja gede jadi boros. Sesuai kata kalian. Dari tadi ngomongin badan mulai, emang kenapa sih ada yang ngebully badan? Iya, orang mah ngebully ya udah bilang kayak dasar mantan dukun santet, saya masih terima. Sekarang malah jadi dugong lu, obesitas lu ini. Jujur saya pengen banget kurus, pengen. Tenang, mau kurus nanti kita kenalin ke dokter Arif. Oke. Dok, ini ya calon pasien berikutnya. Nah, oke deh, itu agak sedikit mengganggu karena kan body shaming ya. Tapi balik lagi deh ke perjalanan awal. Oke. Kalau untuk perjalanan awal itu memang kan dari SMP. Sebenarnya kita bermula dari SMP. Aku mulai dibully dengan banyak teman-teman SMP-ku. Terus sudah mulai aku mengerti nih kayaknya harus melawan gitu kan, karena sudah mulai pakai kekerasan kayak narik, mukul gitu-gitu. Terus sampai akhirnya ikut latihan silat. Ternyata di dalamnya ada pembelajaran ilmu kanuraganya yang salah, yaitu ilmu kebal. Mulai dari SMP, terus tetap ngedalamin itu sampai SMA. Nah, lulus SMA itu aku tahun 2011. Nah, di situ mulai ada konflik. Pertama aku masuk kerja di salah satu toko, terus di situ mulai banyak pemfitnahan, padahal siapa yang korupsi aku yang kena. Terus ya balik lagi dibully lagi sampai akhirnya ada masalah di dalam rumah. Jadi aku sama adikku jadi korban broken home. Nah, di situ papaku stroke, aku yang bawa papa. Terus menceritakan hal ini ke guru spiritual. Niatnya gini loh Mi, namanya aku deket sama guruku, guru silatku. Iya, pengen curhat, pengen gimana nih keadilan yang baik ya, kok keluarga gue begini gini. Ternyata abah ini, guru-guru silatku ini membawa aku ke Padepokan besar gitu kan, ketemulah sama gurunya beliau, kita panggil abah juga kan. Terus di situ ada diskusi sedikit di mana kalau kamu mau balas dendam nggak perlu pakai tangan kamu, cukup balas dendam tanpa menyentuh, nanti kamu bisa bantu banyak orang. Kalau orang-orang itu yang merasakan sakit hati sama orang lain. Nah, maksudnya kayak gimana ya, nanti dikasih tahu tuh treatmentnya gini-gini, caranya gini-gini. Duh,
harus meninggalkan papa gitu. Maksudnya ninggalin papa agak lama. Jadi aku pulang dulu ke Jakarta, aku suruh papa pulang kampung dulu ke Cirebon. Disitulah aku mikir dulu adalah seminggu, mikirin mau nggak. Jadi nggak, ternyata pas pulang ke rumah aku di tempat mama, ngelihat mama dengan laki-laki lain. Jadi kayak ya udah deh. Kayak kesulut. Udah deh jalan aja deh. Lagian mak gue juga nggak sayang sama gue gitu kan. Nggak mikirin perasaan siapapun yang ada di rumah tuh udah nggak dipikirin gitu. Dia mikirin sendiri, akhirnya jalan. Oke, alasannya ke papa waktu itu apa? Pas mau ritual? Kerja. Oh, alasannya. Aku ada kerjaan pak, tapi ini jauh, aku ditempatin di luar kota dulu sampai ada sebulan kali. Tapi papa di sana 2 bulan aja, nanti aku jemput lagi atau papa aku ongkosin buat pulang gitu. Selama ritual awal itu memakan waktu berapa lama? 41 hari. Dan apa aja yang Ria lakukan? Itu hanya berendam. Sebelumnya memang ada ritual kayak pemandian dulu. Jadi nanti dikasih tahu clue-cluenya setiap hari itu. Nanti di hari-hari ganjil Abah datang. Itu nanti ada ritual kayak lempar bunga, di mana rasa badan itu yang tadinya lemes sudah mulai kehabisan tenaga bisa naik lagi, meningkat lagi karena kembang-kembang yang dilempar. Tadinya saya pikir aduh bakalan gagal nih karena kan ya gimana sih nggak makan nggak tidur gitu, tapi nggak tahu saat itu ya kayak ngecharge lagi aja gitu kan, baca beberapa amalan yang ya jampe gitu, amalan yang harus dibaca buat mempertemukan diri kita ke iblis yang nanti kita puja gitu, jadi kayak pemuja setan gitu. Selama 41 hari sama sekali nggak makan? Nggak makan, nggak tidur. Nggak tidur? Nggak. Minum tapi? Nggak juga. Karena kan nggak boleh juga nengok kanan, nggak boleh nengok kiri, jadi cukup kita ngelirik aja, boleh ke atas, ke bawah, boleh ngelirik. Tapi tetap ya bisa bertahan selama 41 hari, berarti ilmunya luar biasa ya? Karena saat itu lebih ke dendam dan kayak ada motivasi gini, kalau gue lemah di sini berarti bener kata orang emang gue lemah. Jadi harus berani, harus bisa. Masa begini doang nggak bisa, di hidup itu tuh lebih kejam dibandingin ini gitu. Jadi aku mau naikin kualitas hidup aku dengan cara yang salah saat itu. Karena ada rasa dendam, sakit hati gitu ya. Cuman sempat kepikiran buat nyerah juga nggak? Karena kan itu lumayan lama loh Teh. Nyerah sih awal itu enggak. Tapi malah nyerahnya itu setelah aku sudah dapetin semuanya. Kayaknya B aja hidup aku, jadi apa udah selesai aja. Cuma di hati ya bimbang lah Mi, kayak mau lanjut enggak, ini udah dapetin pasien, udah dapetin uang, udah dapetin ini, tapi hidup masih begitu-gitu aja. Beli rumah enggak, adanya foya-foya terus, senang-senang terus, ibaratnya ya berkecimpungnya di dunianya juga hitam lagi, gelap lagi, kelam lagi gitu. Awal menerima klien santet, nah awal kalau awal menerima klien itu sebenarnya dari Abah, karena kan aku setelah sudah berhasil itu harus tinggal di tempat Abah dulu kan, mempraktekkan, mempraktekkan ke temen sendiri. Nah di situ ada anak baru lah, Abah bilang tes aja ke dia, nanti kan Abah yang nganuin. Ternyata bener kakinya dia awalnya sakit, terus timbul merah-merah, ternyata keluar belatung, dan dia udah ke mantri, udah ke puskesmas gitu. Akhirnya minta tolong sama Abah, sembuh. Nah Abah bilang besok ada orang yang mau datang ke sini, katanya Cici itu ada adiknya dia lah gitu. Nah terus ada mau ngapain, mau berobat kata dia gitu. Nah dari situlah Abah mulai rumahnya jangan kesini, rumahnya kan jauh, mendingan kalau yang daerah Jakarta mah nih ke anak saya aja. Jadi mulai link itu dibuka dari Abah doang. Terus sampai akhirnya saya nggak tahu gimana dari mulut ke mulut tuh akhirnya tahu. Setelah mendalami ilmu santet, sempet kena kiriman santet juga nggak? Kalau untuk pas lagi dalemin pasti namanya serangan, apa orang itu lagi diobatin, lagi diruqyah, kita pasti ada dapet. Itu pasti ngerasain kayak ibaratnya kita ngelihat kiriman punya kita kan bentuknya memang kita ngirimin setan bahasanya gitu, iblis yang kita kirim. Itu pulang kok begini, ya yang pincang lah, yang apa gitu. Si iblisnya? Si setan ini nih, jin-jin ini, ya udah saya tahu pas ini lagi berobat nih atau nggak lagi ruqyah. Nah itu kan yang kecil-kecil, tapi yang besarnya itu ada dari Bali dan yang terakhir dari Kalimantan sampai akhirnya saya tumbang. Oh gitu. Jadi sempat tumbang ya pada saat ada perlawanan dari Bali. Dari Bali. Kerasanya kayak gimana? Kan saya ada 5 kendi. 1 kendi itu pecah.
otomatis kan udah mulai ada perlawanan kan. Yang kendi itu pecah langsung meledak kayak gitu, itu ada perlawanan. Ini udah darah-darah kan, hidung, dari kuping gitu, terus muntah. Nah di situ langsung ritual yang kedua. Ternyata ada perlawanan yang cukup kuat, tapi di situ saya anggap masih berhasil karena nggak apa-apa, aman-aman aja. Udah mulai tenang lagi. Tapi yang dari Kalimantan nggak bisa diselamatin karena kendi udah keempat langsung meledak kenceng. Itu semua kebakar. Saya nggak tahu anak buah saya ada berapa aja yang lari, tapi yang saya tahu satu doang kejebak di dalam, dan itu keadaannya kayak gimana aku udah nggak pernah tahu. Setelah itu Teh Rianya pingsan apa gimana? Pingsan dulu, terus ngehnya itu bangun, saya dibangunin sama anak kecil. Saya udah di deket sumur kan, emang tempat praktek aku ada sumur gitu kan. Di deket sumur, ibu orang baik, ibu harus kembali ke orangnya, jadi orang yang baik lagi. Ibu berhenti begini nyakitin orang, terus tiba-tiba ya udah kayak dituntun suruh bangun gitu. Cuma kan aku berdarah semuanya kan, terus kaki nggak bisa bangun. Nah di situ dibantu sama bapak-bapak sama anak kecil naik motor. Nah itu dibantu, ditolongin, terus suruh pulang. Nah pulang itu kalau aku rasa aku naik mobil kayak angkot gitu loh, Mam. Dianterin sama dia kan, awalnya dirawat di tempatnya dia, terus udah enakan dibawa pulang. Saya naik angkot, tapi kata orang-orang yang ngeliat aku lari. Oh, jadi berarti si anak kecil ini goib gitu ya? Kayaknya, cuma kalau saat itu mah nggak sadar kalau dia goib atau enggak. Karena kan dia tiba-tiba ngomong, kamu harus sadar, kamu harus berhenti, kamu orang baik. Berarti kan dia tahu banget gitu. Nah mungkin dia jelmaan dari hodam-hodam leluhurnya Teh Ria yang menuntun. Kalau aku bilang sih itu dari anak-anak yang aku gugurin. Jadi aku dulu pernah keguguran gitu loh. Kan karena dulu syaratnya nggak boleh hamil, harus tetap dibutuhin menstruasi. Jadi aku pernah keguguran memang, yang benar-benar sampai aku nangis, stres gitu karena kan pengen banget punya anak kan. Itu udah ngerasain, oh ini hamil begini ya. Terus pas 2 bulan, 3 bulan dah itu, 3 bulan kemudian udah dimasuk 3 bulan. Gimana sih pas 3 bulan aku ngerasa butuh nih anak ini dipertahanin, tapi harus ritualnya itu butuh menstruasi. Butuh darah Terus nggak tahu aku sakit gimana, perut aku melilit, abis dikasih minum sama Abah. Aku bilang aku hamil, dikasihlah minum sama Abah. Itu keguguran, dan emang aku yakin itu anakku yang ngomong. Si anak ini anak jelmaanmu ya. Oke. Larangannya apa sih dulu pada saat melakukan ritual santet? Ibadah. Nggak boleh ya? Sama sekali. Sama sekali. Nggak pernah ngerasain selama 4 tahun itu sholat gimana. Terus kita nyebutin kayak astagfirullahaladzim aja nggak boleh. Nggak boleh. Jadi totally black gitu ya. Nah, Teh Ria, dulu paling besar bayaran yang diterima berapa? Kalau untuk bayaran adalah angka 100-an nih. Wih, untuk sekali nyakitin. Oke. Pernah berusaha untuk sholat apa enggak? Enggak, kalau sholat dulu mah enggak, karena kan butuh juga kayak dulu kan aku suka banget di klub ya, di clubbing gitu. Kayaknya buat hedonis aku zaman dulu itu sangat butuh gitu buat jalan ini. Terus udah kayak gitu kan ya biaya hidup saat itu, sama mantan suamiku kan nggak kerja, terus pengguna narkoba juga saat kita dulu zaman dulu. Mantan suamiku tuh pengguna narkoba kan, semua edik lah dengan dunia kelam. Tapi kalau untuk hidup aku sama papa, aku ada kerja yang halal. Oh, kerjanya apa tuh? Aku dulu kayak marketing lah. Yang penting sebulan itu aku dapat gaji, mau itu sebesar apa duitnya, itu buat ngidupin papa. Jadi papa yang halal, aku yang nikmatin haramnya lah. Tapi dulu sempat ngerasa sombong gitu nggak sih? Kayak pokoknya semua orang yang bikin gua kesel bisa gua offin gitu. Iya. Cuma aku bukan yang banyak ngomong. Kalau aku tuh tipenya kan tukang banyol sama teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ribut sama orang tuh udah besok juga nggak ada. Ya udah hilang aja dia, gimana, ya itu kerjaan aku. Nah, tiba-tiba nggak ada kabar aja udah. Tapi kalau dibilang sombong atau songong enggak, tapi lebih ke orang tuh emang takut sama aku gitu. Karena tukang berantem. Sekarang ya. Kalau dulu kan takut deh. Jangan dong, Ming. Sekarang juga udah baik-baik aja kan. Iya dong. Nih Teh, kan kalau di dalam ilmu hitam itu ada prosesi makan janin. Nah itu si janinnya beneran dimakan sama kita? Iya, karena kan itu ibaratnya apa ya,
sajen untuk ngundang iblis itu harus dilakukan kan, karena tujuannya satu, misalnya dia mau buat penumbalan, terus atau dia mau mematikan orang, atau dia bisa kayak misalnya dia pengen hidupnya dia kaya, tapi memang harus mengundang itu harus makan janin ya iya. Nah itu yang si pelakunya, kalau misalnya penumbalan ya si pelakunya yang minta harus makan. Tapi kalau di dunia ilmunya santet, kita yang ritualin itu harus dimakan. Berarti banyak banget ya yang udah teteh makan. Iya semuanya dimakan dulu, pemakan segalanya kayaknya. Waduh, serem ya. Tapi teman-teman, ini adalah masa lalunya Teh Ria. Kan seperti yang kalian lihat, Teh Ria sekarang juga udah berhijab. Jadi tujuan dari podcastnya Teh Ria adalah untuk memberikan informasi sama kalian lebih baik menghindari ilmu hitam. Karena beliau ini kan sudah pernah berpengalaman dan lebih banyak hal-hal negatifnya. Hal baiknya malah nggak ada ya Teh Ria gitu. Selama mendalami santet berarti ngerasa hidup tuh kayak kacau aja, kayak amburadul gitu. Gelisah nih, satu gelisah, terus kedua kali ini gini, kita punya uang itu udah nggak karu-karuan untuk apa? Ya kayak misalnya 2 hari juga udah habis, 3 hari udah habis, kayak nggak ada pencapaian yang sejati gitu, nggak ada. Terus udah kayak gitu, kayak hidup tuh diambangnya gini. Nih gue hidup apaan sih gitu, kayak nggak ada artinya, terus kosong, nggak enak aja lah, nggak kayak sekarang yang udah mulai seneng kan karena punya anak, ada keluarga, kita ngobrol pun atau butuh apa ngomongin. Kalau dulu tuh kayak apa-apa emosi sendiri, nangis, marah, jadi nggak ada jalannya tuh nggak ada. Kayak aku hidup, tapi aku nggak tahu arah jalan aku kemana gitu. Berarti sekarang jauh lebih tenang ya. Sebetulnya hal terbesar apa yang pernah terjadi yang akhirnya membuat Teh Ria memutuskan untuk meninggalkan dunia santet? Ya yang satu itu ngerasa dapet serangan kan, terus tiba-tiba sekujur badan panas. Terus saya ngelihat saat itu di atas kepala 1 jengkal itu pusaran api. Saya dalam hati saya gini, masa gua kalah sama keadaan kayak gini gitu. Kemarin aja ngelawan bisa kok gitu, bangkit lagi. Tapi ya qadarullahnya memang Allah nyuruh saya untuk hidayahnya itu datang saat itu. Tapi saya nggak ngomong sama siapa-siapa, Mi. Saya nikmatin dulu perangin panas, mau bangun sakit semuanya. Bawaannya pengennya nyiramin badan pakai air aja. Nah di situ papaku mulai deh ceramah. Oh, gimana katanya? Ceramah terus awalnya, kamu tuh kenapa kayak begini, dosa apa, salah apa. Ya aku marah, nggak usah ngikut campur, banyak ngomong aja gitu. Terus mulailah aku ngomong. Setelah 3 hari aku ngerasa kayaknya harus diomongin karena ini sakitnya sakit banget, mata tuh kayak ada orang yang nonjok. Terus kayak kita tuh kalau malam tuh kayak berantem sama diri kita sendiri gitu. Kayak berantem sama diri sendiri. Sampai pertanyaan terakhir papa bilang udah lepasin apa yang nggak pantas dipakai. Kalau memang jalan Tuhan lebih indah ya udah. Ya ini kan gara-gara ya ibarat gara-gara hubungan kalian berdua gitu kan. Aku ceritain lah kenapa aku sebenci itu sama mama. Ya kan karena kita berdua dibuang gini-gini. Akhirnya di situ papa kasih tahu yang kebenaran yang bikin aku sakit malah. Kalau selama ini papa pun ikut andil dalam nyakitin mama, bahasa gitu. Nah mungkin sekarang mama ngerasa ya udahlah selesai gitu sama papa. Kan bahasanya kita udah ngelakuin satu perjuangan yang salah, terus tiba-tiba di akhir nggak ada hasilnya. Malah papa ngasih tahu yang bikin aku lebih mangap lagi gitu kan. Terus aku nangis, awalnya marahin papa, terus papa bilang minta maaf sana mama. Ya ini badan gue nggak kuat, sakit. Kira dibaca-bacain doa terus. Itu dari habis ngomong ada lebih dari 1 bulan mam, aku belum hilang bener. Jadi itu sampai 6 bulan itu prosesnya panjang gitu. Terus sampai papa ngomong, yuk belajar yuk sholat, nggak mau gitu. Ayo belajar 2 kali syahadat. Terus papa tiap malam itu kan ngajiin aku. Mulai itu dari kaki ademan, udah nggak begitu panas, terus naik, ini udah mulai adem. Akhirnya aku ngomong, Pah, ajarin aku yuk ngucap 2 kalimat syahadat. Aku janji sama Allah aku nggak mau lakuin hal-hal apapun. Aku tahu kalau misalnya aku dikasih umur yang kedua, hidup yang lebih baik lagi yang kedua kali, aku mau berguna buat banyak orang. Setidaknya kesalahan aku yang kemarin aku cuma minta ampun sama Allah doang. Udah
dibantuin 5 kali nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat, yang keenam baru bisa aku sujud nangis, aku bilang sama papa, ajarin aku untuk sholat lagi, karena kayak orang blank saat itu, blank. Karena udah terlalu lama ya, 5 tahunan berarti berkecimpung di dunia santet. Tapi ya syukur, alhamdulillah akhirnya Teh Ria dapat hidayah di saat yang tepat gitu. Nah kalau sekarang nih Teh Ria kan katanya punya guru spiritual juga. Gimana perjalanan akhirnya bisa ketemu sama guru spiritual yang sekarang? Kalau dulu awal mulanya kan ikut teman, terus diajarin ke majelis, ya belajar ngaji, sampai akhirnya aku juga ke pondok, muter lah gitu cari untuk ketenangan tuh seperti apa, sampai akhirnya ketemu sama Syakir Daulay. Syakir ngenalin ke Habibana Hasan. Nah disitulah ketemu sama Habibana, ya Habibana bilang janji ente jadi orang baik aja, biar matinya jadi orang baik. Kalau orang lain mau nilai antum kayak gimana pun udah diemin aja, karena kalau orang mau bener ya emang ujiannya begitu, masa lalunya masih diungkit aja gitu. Ya udah belajar, saya ngerem semua emosi, saya mulai ya dikasihlah ijazahan buat kalau nanti ada orang yang minta tolong, kasih ini, bacain ini gitu. Terus sampai akhirnya memang saya kan spiritualis saya juga dari mertua saya juga diajarin buat ya yang baik-baik lah. Ntar dulu, ini berarti mertua yang baru? Mertua yang baru. Sama yang dulu yang pernikahan sebelumnya cuma bertahan berapa lama? Bentar itu mah pas giliran mau, itu sebelum saya hijrah udah pisah. Oh udah pisah. Berarti yang sekarang ya alhamdulillah ya, anak dari guru spiritual. Jadi ayahku, mertuaku guru spiritualku. Orang nggak ada yang tahu karena papa nggak mau di depan kamera kan. Ya pokoknya siapapun di belakang aku yang backupin tuh ada papa lah buat ngajarin aku ibadah yang baik. Biar gimana pun kan aku seorang istri sama seorang ibu, dimana yang harus nurut tetap apa kata suamiku. Terus kalau sekarang ya majelis ya tetap di Nurul Mustofa. Karena sejatinya ibadah yang paling benar itu ya aku ibadah ke Tuhan dulu, baru aku mencari buat panutan aku. Nah ternyata Habib Hasan menerima segala kekurangan aku, dan anak-anak majelis juga nerima aku sangat baik banget gitu. Nah sekarang ini kan Teh Ria juga masih terima pasien. Tata cara pengobatannya seperti apa nih yang sekarang dilakukan? Beda dengan yang dulu pasti? Ya pastilah. Kalau aku harus selalu konsultasi dulu. Masuk konsultasi dalam arti itu di sini, kenapa kok bisa nyarinya ke saya? Udah ke dokter belum? Terus kayak misalnya ya harus tetap dia ada USG nggak, MRI nggak, ronsen nggak. Terus kalau misalnya nggak teh, aku cuma curhat aja, pengen jalan keluarnya biar dipandu sama teteh buat amalan yang baik-baik apa, ya udah kita kasih bantu. Karena kebanyakan orang yang datang ke saya satu perempuan, kedua tidak ada tempat buat cerita, yang keempat kalau misalnya pun dia sakitnya non medis, kita bantu semangat dia untuk pakai 3 unsur. Saya itu harus buang overthinking, ibadah biar bisa tenang. Jadi kalau ada yang bilang saya ngajarinnya nggak beres masih tetap dukun, insya Allah kalau orang yang udah pernah ketemu saya tahu kok saya kayak gimana. Beda halnya sama orang yang pernah bilang saya nggak berhasil di Teh Ria. Kebanyakan itu pasti urusan laki-laki yang memang saya tolak. Jadi emang kita juga melihat juga melihat dan memilih yang nggak sembarangan. Nah, kalau untuk pengobatan yang kena santet gitu juga bisa ya Teh? Tetap medianya tadi seperti yang tadi dibilang. Iya, terus ada kita juga ngasih kelapa. Kelapa itu kan kita kan nyari unsur kahuripan kalau orang Sunda ya. Unsur dari kehidupan itu ada di air. Nah, aku mikir air mana nih yang terbaik untuk aku kasih ke pasien buat pembersihan di dalam tubuhnya dia. Air Zam-Zam kan kita jauh ngambilnya, yang murni itu ada di tanah suci aja. Terus mikir lagi, oh iya saya dapat setelah sholat istiqoroh, ternyata itu di kelapa. Saya obrolin juga ke Habibana sama mertua saya, ternyata ya benar, karena kan kelapa tidak terjamah tangan manusia, manfaatnya banyak. Akhirnya saya kasih sekarang itu ke pasien itu kelapa. Dalam arti selain dia ke mentalnya dia kena, kenapa nih gue dikasih kelapa, ya kan? Kalau dikasih kelapa doang gue masih bisa beli kelapa di luar. Oh iya pakai bacaan. Apa bacaannya? 2 kalimat syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali. Bismillah, minum pelan-pelan, abisin.
Biar apa sih, orang-orang yang sakit mental itu ya mentalnya kena. Jangan datang langsung kita maki-maki atau datang kita mentahin gitu. Enggak lo sakit gitu. Dengerin aja dia cerita, biarin aja dia cerita. Ya ini emang orang kita datang ke psikolog pun sama, dengerin cerita kok, bukan yang datang ke psikolog terus minta obat doang, kan harus tahu obat penenangnya apa. Nah, saya kan nggak bisa ngasih racikan obat, yang saya kasih penenang nanti saya kasih zikirannya, apa dikasih tawasulannya, ya fatihahnya, ya 3 kulnya, kan sholawatnya apa, kita runtutin. Jadi nanti lama-lama dia terbiasa sama ibadahnya dia yang tadinya lu nggak bisa 5, 2 dulu deh, udah 2, 3 dulu. Karena saya selalu bilang gini, lihat nanti Allah bisa karena terbiasa. Saat lo udah terbiasa 3 minggu lo jalanin itu, ya itu akan terbiasa sholat terus. Nah nanti kalau abis menstruasi kan mulai males tuh, lu biasain lagi. Pasti saya begitu, dan kebanyakan saya dengan pasien jadi temen. Nah ini juga kayaknya ada temennya. Ya ini nih yang jadi bahan bulian juga nih. Ini gitu. Kenapa dibully, kenapa nih? Ini keren loh. Bikin aura semakin gimana gitu. Apaan tuh, selendang apaan tuh gitu, musyrik bla bla. Nah saya juga kagak bilang ini Tuhan saya kan. Saya pakai ya biar nutupin dada saya aja. Nanti kalau dibilang mistis-mistis lagi, orang pada ya namanya lagi viral lah ya, lagi dihina mulu, jadi apa juga kita pakai apa aja salah. Cuma kalau ini, saya pernah cerita dulu di channel YouTube Prasojo, kalau di dunia hitam saya itu, saat saya selesai dari mandi di telaga itu, bertapa di telaga, saya pakai gunain selendang hijau. Ternyata selendang hijaunya itu masih ada di dalam lemari. Jadi orang itu kenotis selendang hijau kan. Nah saat viral, saya mau kasih identitas saya apa. Teh Ria itu identitasnya apa? Dilalahnya memang saya suka banget pakai blazer kan. Awalnya saya pakai blazer, terus saya nyari identitas saya apa ya. Terus adalah celetukan dari salah satu atasan saya di manajemen kan. Udah nih pakai shawl aja biar juga ada pemantesnya. Ya udah saya pakai shawl ini. Terus ya saya bawa zikir, saya bawa jalan pergi. Orang ngetotis aja ini, padahal ini belum dicuci-cuci. Oke Teh, nih pertanyaan terakhir. Dari sekian banyak klien yang sekarang nih yang ditanganin sama Teteh, ada nggak pengalaman yang ya unik atau lucu gitu? Ada, jadi dia minta diobatin, katanya satu keluarga itu sakit dan jadi penumbalan dari omnya, maksud omnya si mamahnya ini nih. Jadi yang datang itu ibu-ibu udah usianya adalah 50 tahun, katanya omnya dia muja atau gimana, tapi keluarga dia calon jadi tumbal karena sakit-sakitan terus bla bla. Ya udah kita bantunya awalnya nanya udah ke dokter belum, udah ini udah 8 tahun gitu nggak sembuh-sembuh, udah kesana udah kemari, kesana kemari gitu. Terus saya lihat mereka tuh ada keganjalannya, ibaratnya setiap saya suruh baca zikiran di rumah, iya udah dibaca, tapi saya nggak yakin, hati saya nggak yakin aja kalau dia baca zikiran di rumah, ngasih amalan itu dibaca apa enggak gitu kan. Terus awal datang ke sini itu habis cerita, saya jadwalin lagi di minggu depannya. Karena kan kalau datang itu saya selalu kasih waktu timing cuma 15 sampai 20 menit. Karena satu di tempat saya kan nggak boleh banyak tamu. Memang nggak tiap hari juga saya ada tamu. 1 bulan pun kehitunglah berapa kali saya buat tamu gitu, ada klien datang, karena memang bukan tujuannya untuk selalu buka praktek gitu, bukan itu. Nah saat itu dia curhat kesedihannya dia gimana, sakitnya dia tiap malam, jam-jamnya beda-beda gitu. Selalu concern yang dikasih itu kenapa kepala gue sama kaki gue tuh sakit. Nah dia pengalamannya ke orang tuanya si ibu ini meninggal, dan sebelum meninggal itu ngomong, kok adekku kayaknya si omu ini aku curiga dia ngasih sesuatu ke makananku. Nah delalanya abis ibunya meninggal dia nerima makanan dari omnya, langsung sakit lah kata dia gitu kan. Udah cerita kesurupan, dipegang kesurupan lagi gitu. Terus pas lagi kesurupan yang pertama abis dipegang, udah tuh dia saya bacain apalah ilaha illallah kan di telinganya, dia bangun deh tuh. Yang kedua pas lagi kesurupan tiba-tiba semua orang ini yang di dalam sini saya suruh keluar. Saya suruh keluar dari ruangan ini. Terus saya ngomong, Bu, udah nggak usah kesurupan, capek. Masalahnya apa? Ternyata dia bohongan kesurupannya. Nah dia ngomong lah,
Jadi dia itu pernah ikut sama si omnya ini. Ritual, diajaklah ke daerah pokoknya di Jawa Timur lah, dia yang minta ngikut sama omnya. Katanya biar keluarganya dia juga sugih lah, ya kaya gitu. Ngikut. Nah pas ngikut emaknya sakit begitu, dia yang ketakutan sendiri karena setelah dia dapetin ritual itu dari si omnya berjalan 5-6 bulan, dia nggak ngelakuin lagi ritual itu. Tapi memang ada perubahan kata dia, warungnya dia ramai banget. Nah setelah itu dia takut. Yang dia pikirin gini, kalau gue bilang gue nyugi kan anak-anak sama suami gue tahu. Kalau gue ngikut si om gue gitu kan. Akhirnya dia ngarang cerita kalau kita jadi korban. Nah dia mohon-mohon sama saya jangan ibarat dikasih tahu. Gitu. Terus kok Teh Ria bisa tahu? Lah kamu kesurupannya aneh. Orang nggak ada yang masukin, nggak ada apa-apa. Kok kamu sampai kuat banget gitu, teriak-teriak mulu ini. Udah selesai. Saya bilang itu kan kejadiannya tahun 2024 awal-awal nih, Januari kemarin. Terus saya bilang kan sama dia, ya udah ibu sholat tobat. Ya kalau misalnya emang setan, ibu mau dimatiin sama setan dari kemarin aja. Harusnya kan ibu udah ngelakuin ritual 3 kali, ya harusnya yang pertama juga yang namanya ritual udah mati gitu kan. Emang ritualnya kayak gimana, dia nggak mau ngasih tahu detailnya. Kata dia, saya takut, saya jadi nggak bisa tidur selama 2 hari segala macam ini. Kita bantuin, tapi yang bikin dia aneh setelah dia ngejalanin sholat tobat selama 2 minggu, dia tuh muntah darah Kak. Emi, dia muntah darah, terus dia bilang di duburnya dia kayak orang kena apa sih, yang darah tuh ambeien. Terus dia periksa ke dokter, ternyata ambeiennya aman. Terus saya bilang coba ke rumah sakit gede gitu, karena kan yang saya takutin bukan muntah darahnya, di ambeiennya itu. Kenapa? Gak ada juga. Nah pas saya periksa dia, kira kan dia jauh kan, kita udah mulai dia masuk ke 3 minggu dia sholat tobat, darahnya itu udah mulai sedikit tapi mules di perut, sakit banget. Cuma muntah darahnya itu masih sering kalau malam, dan itu di jam-jam 3. Kan bagi dia logikanya gini, kok gue mau minta disembuhin malah gue jadi sakit gitu kan. Pas saya pegang ternyata semuanya keluar dari badannya dia. Nggak apa-apa, ini bersihin kok buat badan. Akhirnya saya suruh dia detox kelapa, dan sampai sekarang ini udah di bulan November dia detox kelapa sekian bulan, sekarang udah aman. Tapi tetap yang namanya rasa takut dia masih ada, karena kan omnya masih hidup gitu kan. Saya bilang ibadah aja, kata dia, jangan sampailah di keluarga saya tahu. Jadi yang anehnya itu dia yang ngelakuin, dia ngarang cerita. Suka ada emang banyak yang suaminya kabur minta tolong ke sini. Kita sholat istikharah udah nyampe seminggu nih, karena kan saya minta waktu pasti 2 minggu. Kok kagak nyampe mimpinya ya, kagak dapet. Saya ketemuin nih, jadwalin dia ketemu. Makanya lu jadi bini tuh jangan kayak gitu, laki lu gini, tukang lu jahat sama mertua sih, dia diem. Ternyata memang suaminya pergi itu bukan karena dipelet orang, karena memang ada konflik yang benar-benar dalam, tapi dia tidak mengakui kesalahannya dia. Dia tetap egois, dia tetap maunya dia jadi korban gitu. Banyak Komi, tapi kan nggak usah saya publish juga. Tapi orang-orang lain kan ngerasanya saya, ya balik lagi, kalau orang udah nggak suka sama saya, mau saya ceritain saya abis sholat pun disangkanya paling bohong gitu. Oh iya, biaya untuk pengobatan nih, kalau untuk yang ketemu saya konsultasi semuanya seikhlasnya. Tapi kalau misalnya mereka mengundang saya, itu lihat daerahnya dulu, ya kan. Pasti kan namanya mengundang tol bensin lah segala macam gitu. Saya kearifan lokal, saya nggak mau kayak toko-toko yang lain patokin sekian puluh juta, sekian belas juta. Nggak ada, karena sampai sekarang juga rumah saya ngontrak nih. Jadi kalau orang bilang, Teh Ria orang kaya dong, bisa matokin harga ke pasien, terus pasti mahal segala macam ini. Kayak orang yang sekarang lagi hype banget gitu, saya bodohin dan tolol-tololin orang. Insya Allah saya mau jauhin dari itu kok. Buktinya sampai kemarin yang lagi rame ada kasus mantan manajer saya membawa kabur uang-uang mahar yang saya nggak tahu sama sekali kalau ada mahar itu ke mantan manajer saya sebesar itu saya pertanggungjawabin. Jadi bagi saya nama baik saya juga saya
harus jaga. Terus trust kepercayaan pasien ke saya juga saya jaga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang aneh-aneh berarti belum ketemu saya. Belum ketemu dan belum kenal. Iya, udah tak kenal mah kata sayang, udah nggak kenal sosokan gitu kan. Kalau ini alhamdulillah, kalau yang udah ketemu sama saya, insya Allah ngertiin banget tuh, tahu. Ya mau naik level, mau naik. Iya, karena saya mau ngomong apapun juga udah deh, Mi. Sekarang bener kata Mami, ya aku diem. Tapi kan yang namanya kita udah ada schedule ke depan untuk podcast, saya tetap jalanin podcast itu. Setidaknya yang kemarin saya jadi pelajaran. Saya tidak mau menyebutkan nama siapapun. Di sini kalau mau menceritakan apapun itu cerita saya. Oke teman-teman, jadi kita berdua ini nggak pernah maksa kalian untuk percaya dengan segala penjelasan kita ya. Jadi Kak Ria hanya menceritakan pengalaman pribadinya dia gitu ya. Percaya atau tidak kan kita serahkan lagi kepada kalian semua. Tetapi jangan lupa untuk kamu yang pengen bertanya, nanyanya yang sopan tapi ya, silahkan share di kolom komentar. Dan yang belum subscribe juga, subscribe YouTube channelnya Furi Harun dan Ria Puspita. Oke. Hatur nuhun Teteh. Sami-sami, Mami. Ya. Makin langsing nanti ke depannya kita kenalin ke Dokter Arif, jadi nanti bisa bikin before. Tapi beneran loh Mi, itu shocknya gini, kan saya lagi dihujat tentang katanya saya mengancam seseorang gitu kan. Ya udah kalau misalnya saya dihujat soal itu mah saya maklumin ya. Kayak banyak lu ya kalau nggak bisa santet ya udah nggak usah orang, nggak usah ngancem orang. Itu saya masih terima. Terus tiba-tiba kesininya gini, dasar lu diabetes, dugong, terus babi gendut apa segala macam. Jadi jadi kebulian saya. Terus ada yang udah nggak usah ke badannya, kita ngatain ya emang yang masalah dia sekarang gitu. Terus saya bilang memang dari dulu sampai sekarang saya juga pengennya kurus gitu ya kan, tapi kan belum bisa kumaha ya. Kalau misalnya orang hujatnya yang lain, saya diem. Kalau ini tuh sebenarnya balik lagi mau marah tapi takut lagi hilap. Ya udah doain aja biar saya kurus. Nanti setelah dari Mami Furi ketemu kalian, terus tiba-tiba saya kurus, kenalin. Jangan taunya Teh Ria dugong baik. Oke, pokoknya nanti bakalan ada surprise. Oke. Nuhun Teh. Sami-sami Mami. Bye bye. See you on the next episode.